warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air, berjumpa lagi dengan channel Sarwo ID. Pada minggu yang lalu, saya sudah berbagi informasi mengenai asesmen nasional. Pada video tersebut saya jelaskan bahwa asesmen nasional terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Para pemirsa, Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air, pada video ini saya akan membagikan informasi kepada para pemirsa, kepada Bapak Ibu guru semuanya yang berada di seluruh tanah air yang berbahagia tentang AKM atau asesmen kompetensi minimum. Agar video ini bermanfaat Bapak Ibu, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan komennya. Selamat menonton. Para pemirsa, Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, baik, mari kita mulai belajar bersama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 sampai 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan dilaksanakan oleh guru, sekolah, dan pemerintah. Hingga tahun 2019, evaluasi pendidikan secara nasional dilakukan melalui ujian nasional di akhir jenjang. Para pemirsa, Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, mulai tahun 2021 ini pemerintah akan menghentikan ujian nasional dan akan memberlakukan atau mengembangkannya menjadi asesmen nasional. Tentang hal ini saya sudah membuat videonya. Saya sudah membagi informasi tentang asesmen nasional ini kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air yang kebetulan belum melihat video ini. Silakan, saya sarankan untuk melihat video saya dengan judul Asesmen Nasional versus Ujian Nasional. Pemirsa, Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air, pendidikan abad ke-21 harus menjamin agar peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media informasi, dapat bekerja dan bertahan menggunakan kecakapan hidup. Kecakapan hidup inilah yang kemudian menjadi konsep kecakapan abad 21. Pemirsa, Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air yang berbahagia, kecakapan hidup abad 21 dikembangkan melalui kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kecakapan kreativitas dan inovasi, dan kecakapan kolaborasi. Nah, salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad ke-21 adalah kemampuan literasi peserta didik. Para pemirsa, Bapak Ibu guru di seluruh tanah air yang berbahagia, National Institute for Literacy menjelaskan yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga,
dan masyarakat. Bapak Ibu, World Economic Forum mencatat terdapat 6 literasi dasar. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yang kedua adalah literasi numerasi, yang ketiga adalah literasi sains, yang keempat adalah literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Bapak Ibu, dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup abad ke-21, maka pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 2021 akan menghentikan ujian nasional dan mengembangkannya menjadi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, yang terdiri atas asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Sampai di sini, apakah para pemirsa, Bapak Ibu guru di seluruh tanah air sudah memahami ataukah sudah ada gambaran tentang AKM? Baik, untuk lebih mudah mengingat tentang AKM, Bapak Ibu, intinya AKM nanti adalah akan mengukur kemampuan bernalar para peserta didik melalui bahasa yang kemudian disebut dengan literasi membaca, dan akan mengukur kemampuan bernalar peserta didik melalui matematika atau disebut dengan literasi numerasi. Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, para pemirsa yang berbahagia, perlu dicatat bahwa literasi membaca tidak hanya sekadar mengukur kemampuan peserta didik dalam membaca secara harfiah, melainkan peserta didik dituntut untuk bisa memahami konsep bacaan. Sedangkan dalam numerasi, peserta didik tidak hanya sekadar dituntut untuk bisa menghitung, namun peserta didik dituntut juga untuk bisa mengaplikasikan hitungan dalam berbagai konteks, baik abstrak maupun nyata. Diharapkan melalui AKM ini terbentuk atau tercipta peta kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA, sehingga nanti dapat diambil tindak lanjut sebagai perbaikan pembelajaran di masa datang. Pemirsa, Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air yang berbahagia, demikianlah informasi tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Semoga informasi ini menambah wawasan bagi para pemirsa dan Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Barangkali di antara para pemirsa dan Bapak Ibu guru di seluruh tanah air ada yang bertanya, lalu bagaimanakah bentuk soal AKM itu? Nah, mengenai hal ini saya akan buatkan video tentang bentuk soal AKM dan soal AKM itu sendiri, sehingga para pemirsa dan Bapak Ibu guru di seluruh tanah air tidak bertanya-tanya lagi. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.